Pak Slamet kok nggak ngerjakan orang? Ya kerja punya Pak D punya. Oh, punya Pak D Ya, punya ya. Pak D, ya. Oh, jadi ini bantu di Pak D ya? Ya, Oh, begitu. Tuh, lihat sedulur tani semua. Beliau yang memang tuan tanah atau tuan dusun sendiri masih mau kerja di tempat orang lain gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mau kerja, kan begitu. Saling membantu, saling bisa terjadi kerjasama gitu ya Pak Slamet ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bejo Channel. Ya, kali ini saya berada di hamparan sawah yang siap ditabela. Ini masih di Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi ini kayaknya sudah siap dihambur atau ditanami. Kalau di sini bilang tabela hakika atau hambur kiri kanan. Nah, gitu. Oh, yang ini nih Pak Slamet. Ini kayaknya Pak Slamet ini kemarin yang kita sudah ini. Nah, ini dia orangnya. Nyemprot dia. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap dihamburi ya sawah ini ya Pak Slamet ya? Ya masih ya lagi mau nyemprot kreconya. Kreco. Ya, Kreco itu ini ya, siput kecil ya. siput kecil ya. Ini nyemprot untuk itu ya, untuk kreco ya. Ya untuk kreco. Jadi sebelum dihambur supaya nggak dihabiskan sama kreco, disemprot Ya. sama kreco. Kreco ya. Ini rencananya mau dihambur kapan ini Pak Slamet? Yo rencananya sebentar. Sebentar ya. Ya, Wah, ini Pak Slamet ini luar biasa ya. Ya. Sudah tahu ini sebelum dihambur harus supaya efektif dikasih ya. untuk apa, kreco, untuk pengendalian kreconya Kreco dulu. ya. Begitu. Wah, ini tangkinya. Sedulur tani lihat. Tuh ngambilnya air di sana Pak Slamet. Tuh di drainase primer. Begitu, sedulur tani semua. Pak Slamet ini selain ulet, tekun, beliau juga pemilik lahan yang ada di hamparan sana itu. Ini milik beliau, yang separuh disewakan, yang 2 hektar digarap sendiri. Begitu. Pak Slamet kok nggak ngerjakan orang? Ya kerja punya Pak D punya. Oh, punya Pak D Ya, punya ya. Pak D, ya. Oh, jadi ini bantu di Pak D ya? Ya, Oh, begitu. Tuh, lihat sedulur tani semua. Beliau yang memang tuan tanah atau tuan dusun sendiri masih mau kerja di tempat orang lain gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mau kerja, kan begitu. Saling membantu, saling bisa terjadi kerjasama gitu ya Pak Slamet ya. Begitu. sama dulu, thank you ya. Semoga sukses. Kenapa tidak dikasih penuh Pak Slamet? Nggak dikasih penuh. Ini kenapa nggak dikasih penuh isinya? Iya, gitu. Tuh. Kita lihat. Nah, kita ikuti beliau semprotnya di mana. Gitu. Beliau Pak Slamet ini memang sudah mengerti dan sudah paham betul tentang pertanian, karena saking lamanya beliau bergaul dengan penduduk transmigrasi,
karena kebetulan beliau yang mempunyai hak wilayah di daerah sini. Beliau sudah paham betul untuk bertani, mengikuti alur atau gaya-gaya orang bertani begitu. Jadi beliau tidak gengsi, walaupun beliau punya tanah luas, beliau masih mau kerja di punya orang lain gitu, karena memang luar biasa beliau. Kita salut lah sama Pak Slamet ini. Ini lahannya dia, ini lahannya Pak D-nya ini memang cukup lumayan bagus karena segini luasnya. Nah, kira-kira ini 1 hektar kayaknya. Kalau Pak Slamet punya lahan sampai di sana, di mana yang kelihatan ada hutannya, nah itu sampai batas itu ada drainase primer di sana. Nah, batas wilayah adat untuk marga sebelah atau orang sebelah punya dengan beliau punya Pak Slamet begitu. Seluruh tani di seluruh Nusantara dan transmigran seluruh Nusantara, kita tahu bahwa kesinambungan antara kerjasama antara penduduk lokal dengan warga ekstran itu memang sangat diperlukan agar bisa terjadi simbiosis mutualisme atau saling berbagi ilmu. Pak Slamet ini dalam menyerap ilmu warga transmigran atau teman-temannya di warga transmigran, beliau tidak tanggung-tanggung gitu. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan pertanian sudah beliau serap sembari beliau belajar dan bekerja di tempat orang lain dengan tidak gengsi. Beliau tetap menjalankan aktivitasnya sebagai seorang petani. Ini luar biasa, sangat langka. Bagi teman-teman yang lain, jangan pernah malu untuk bertani. Pak Slamet dengan luasan lahan yang sudah cukup signifikan saja, beliau masih mau bertani dan bekerja di tempat orang lain. Nah, jadi begini, dulur tani semuanya, ini yang disemprot sama Pak Slamet tadi. Nah, kayak begini. Ini namanya kericak kalau di sini. Jadi kericak ini nanti kalau tidak dikendalikan, dia akan makan padi yang baru tumbuh. Ini jumlahnya ribuan. Kalau kita dengarkan suaranya ada kletak begitu. Maka sangat-sangat efektif atau tidak efektif jika tidak ditanggulangi sesegera mungkin. Ini ada di sawahnya, ada ditanami sawo juga. Kayaknya ini pohon sawo yang tipe besar ini. Ini yang sawo yang tipe kecil-kecilnya. Karena kayaknya beliau sudah ancer-ancer untuk masa tua nanti. Gitu. Nah itu beliau. Luar biasa. Ini lahan yang begini luas dimiliki oleh 1 orang. Nah, cuman tanggapan pemerintah saja untuk bagaimana bisa memfasilitasi untuk diadakan sertifikasi pemilikan lahan, kan begitu. Jadi kalau warga transmigran itu hanya dibekali dengan 2 hektar tanah, yang 1 hektar itu tanah lahan usaha 2, kemudian yang 1 hektar lagi, yang 3/4 hektar adalah lahan usaha 1, kemudian yang 1/4 hektar adalah pekarangan, kira-kira begitu.
Wah, ini kayaknya Pak Slamet nyemprotnya sudah selesai. Orangnya sudah nggak ada. Ada dia ini. Pak Slamet, sudah selesai ya nyemprotnya ya? Ya sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Berapa tangki tadi? Gak terhitung Pak. Terhitung ya? Iya. Saya lihat tadi jalannya kok pelan sekali begitu. Iya karena kerjanya banyak sekali. Banyak Makanya sekali. kalau kita laju nanti nggak mati. Kasihan nanti kalau kita tabur benih toh. Nanti nggak tumbuh. Iya. Gitu ya. Iya. Ini apa namanya? Yang penggarap Pak Slamet punya lahan ini, mereka dari kampung Muramsari sini saja atau dari luar kampung ada? Dari Kampung Muramsari saja Pak. Dari kampung Muramsari saja ya. Oh, begitu. Iya. Jadi bisa ini ya, bisa apa namanya, saling memanfaatkan, artinya Iya. Pak Slamet menyewakan lahan, Iya. warga juga bisa menggarap lahan dan bisa punya hasil. Iya. Gitu. Ada rencana mau dijual nggak ini Pak? Oh enggak. Jangan Pak ya? Enggak. Jangan. Gitu. Nanti kalau kita jual mau anak cucu kita mau taruh di mana Pak? Nah, itu pikiran yang cerdas. Gitu. Jangan jual-jual tanah. Gitu. Karena biasa orang jual tanah itu tidak bisa beli tanah. Ya betul. Begitu kan? Kalau apa namanya? Ada perhatian nggak khusus dari pemerintah ini dan lahan Bapak ini? Yo dulu sih ada, masih ada almarhum Bapak. Ya, Sekarang ya sama sekali nggak ada. nggak ada ya. Ya. Kayak itu saya lihat itu di sana itu kan ada parit-parit namanya lening-lening atau parit cacing itu. Ya. Atau ada jembatan-jembatan juga itu. Ya. Pernah nggak masuk di sini daerah jembatan? Nggak Atau pernah. nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini. Jadi yang ada ini swadaya dari masyarakat Ya, ini ya. swadaya dari masyarakat ya. Bapak yang koordinir mereka yang mengerjakan begitu. Ya. Saya dengar-dengar Pak yang sana itu katanya mau masuk program PSN juga itu yang masih PSN hutan ya, sana. masuk di program PSN itu. Ya paling panas ini mau dibuka itu. Wah. Ini semakin luas berarti. Ya. Ya, sedulur tani seluruh Nusantara, Jawa, yang di Jawa sana, Kalimantan, di Merauke ini khususnya di Kampung Muramsari ada program PSN 3.000 hektar, kita kebagian 3.000 hektar, ada beberapa blok begitu. Jadi bisa digarap, bisa berhasil, nanti program swasembada pangannya tercapai. Gitu. Mas Slamet anaknya berapa sih? Anak dari istri pertama 2. Wah, ini kalau bicara istri pertama berarti ada istri kedua ini ya? Ya ini istri kedua. Istri kedua ya. Ya. Nah, itu caranya bagaimana bisa punya istri kedua begitu? Ya dulu ya istri yang pertama ya lari. Lari ya? Ya. Bisa sampai lari Ya. gitu loh. Kita ini di Papua ini kalau bisa orang bilang sampai kelaparan, sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan itu memang karena orangnya pemalas ya. Ya. Tanah luas, Ya. garapan ada. Nah, kalau orangnya nggak mau garap berarti memang orang itu terlalu kan begitu. Iya. Pak Slamet kalau masalah pupuk lancar ya? Ya alhamdulillah lancar. Lancar. Masalah pupuk ya. Harga beras sudah tidak ada masalah. Ya sudah stabil lah. Ini yang masalah kemarin sesuai dengan Pak Slamet sampaikan itu Ya. jalan usaha tani ini ya. Ya. Itu ya sekarang sampai sekarang ya kita masih pikir di jalan. Jalannya. Nah ini pemangku kebijakan nih kalau dengar nih, tolong jalan usaha taninya ini. Nah ini luas lahan yang sudah tergarap ini kisaran 160 hektar ini. Jadi kalau jalan usaha taninya tidak diperbaiki, ini bagaimana ini bisa kasih keluar hasil panennya ini. Belum lagi nanti ditambah di sana yang dibuka itu sekitar 200 hektar lagi. Wah ini luar biasa ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Slamet ya. Sukses ya. Oke. Baik, sedulur tani seluruh Nusantara, ini di luasan lahan yang begitu luar biasa. Di sini menjadi sumber pangan di Kabupaten Merauke.
Provinsi Papua Selatan, mudah-mudahan bisa menjadi pusat pangan di seluruh Indonesia, terutama di kawasan Papua. Demikian saya Bejo Channel menginformasikan pertanian dari Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.